One and all, let's define. Baik, kembali lagi di channel aljabar.log. Ya, hari ini kita akan coba membahas how to merge CSV file in Python. Ya, pastinya pandas lah. Tapi sebelum itu, firstly, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen, teman-teman yang telah memberikan masukan, terutama soundnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah punya mic ya, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bernilai berkah di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will talk about how to merge CSV files in Pandas. Baik, langsung saja. Sebelumnya apa sih merge itu, atau yang lebih dikenal dengan istilah join pada SQL. Jadi di SQL itu kita sama-sama paham bahwa ada istilah join. Misalkan ada 2 tabel kah, 3 tabel kah yang ingin kita join berdasarkan field yang sama, misalkan ID atau key, primary key. Nah, di Pandas juga ada dikenal istilah join seperti itu. Merge sih tepatnya kalau di database join, kalau di Pandas atau Python dia istilahnya merge. Baik, saya akan mencoba bagaimana melakukan hal tersebut di Pandas. Jadi ini adalah 3 join yang sering saya gunakan di Pandas. Kita akan coba praktekkan. Yang pertama right join, left join, dan inner join. Oh ya, sekedar informasi bahwa apabila kita menggunakan atribut right atau left, atau secara default atribut join yang ada di Pandas itu adalah inner join. Jadi inner join, apabila kita ingin menerapkan right join atau left join, kita harus mendeklarasikannya di atribut. Tapi jangan takut, hari ini kita akan mencoba ketiganya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code. Akhir-akhir ini saya lebih senang gunakan Visual Studio Code sebagai ID yang saya gunakan sehari-hari. Entah mengapa, padahal saya juga punya ini PyCharm yang berbayar lah istilahnya. Kebetulan saya punya ID student, jadi ada gratis 2 tahun untuk PyCharm. Oke, kita buka saja source code-nya. Sini saya sudah siapkan filenya dengan foldernya. Di dalam folder ini, jadi ini whole project saya. Di dalam folder project ini ada folder yang namanya to merge CSV files. Nah, di dalam itu ada 2 file CSV, atau kalau di tabel MySQL itu ada 2 tabel. Pertama ADL biodata, yang kedua status COVID. Oke, kita sama-sama lihat filenya. Pertama ADL biodata ada seperti ini, yang terdiri dari, kalau di MySQL namanya fields. Fieldnya ID orang, nama, jenis kelamin, umur, status, dan ID COVID. Nah, datanya mungkin seperti di bawah. Mohon maaf karena ini cuma data dummies. Mungkin kita bisa lihat namanya A saja, B, C, dan seterusnya. Setelah itu status COVID. Jadi karena akhir-akhir ini COVID adalah tema yang tren, sehingga saya mencoba untuk mengangkatnya. Ya, namanya data dummies ya. Yang penting poinnya tadi yang join ini sampai. Sini ada field 1 dan get ID, positif, ODP, PDP. Ini bukan OTG, harusnya OTG, orang tanpa gejala. Oke, setelah itu di sini juga saya sudah buat file Pythonnya, march.ipynb. Jadi sedikit informasi lagi, kita sudah bisa menghubungkan Jupyter dengan editor kita. Nah, makanya saya sangat senang pakai Visual Studio Code sekarang. Nah, kalau di PyCharm kita bisa menampilkan hasilnya di sebelah kanan sini. Tapi saya lebih senang pakai Visual Studio Code sih sekarang ini. Di sini saya gunakan Python 3 sebagai interpreternya atau environment-nya.
Terus di sini saya cuman menggunakan library pandas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya gunakan dua file. Oke, baik, langsung saja. Pertama-tama kita import pandasnya dulu. Situ di run, ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Shift enter. Nah, pandasnya sudah terload. Terus di sini ada dua file. Yang tadi to merge files, nama foldernya, terus file ADL biodata CSV sama dengan yang ini. Terus file kedua saya beri nama COVID. File pertama tadi variabelnya biodata. Terus file kedua saya kasih variabel COVID. Filenya ini sini. Sebenarnya sedikit sebenarnya pemanggilan CSV ini sama dengan video tutorial sebelumnya. Cuman ini saya simpan dalam satu project yang sama. Sedangkan video tutorial sebelumnya menggunakan link. Bagi yang belum nonton silahkan tonton video sebelumnya. Oke, lanjut, kita shift enter. Oke, datanya sudah terload. Selanjutnya saya ingin menampilkan headernya 10 atau 5 lah. 5, saya tampilkan headernya 5 untuk biodata. Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya saya panggil COVID headernya 5 juga. Oke, datanya seperti ini dengan limit 5. Di sini kita lihat ada field yang tadi saya sebutkan. Di sini juga ada field yang tadi saya sebutkan. Oke, selanjutnya kita akan lakukan join. Defaultnya itu inner join. Jadi inner join. Ini adalah command untuk join CSV-nya, sehingga nantinya kita bisa langsung baca variabel res ini menggunakan res head misalkan 5. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ID 5 yang dimaksud, yang dimunculkan itu untuk keterangan ID-nya cuman PDP. Selanjutnya, nah, kadang ketika kita mengolah data seperti ini, kita butuh rapikan nih. Misalkan saya tidak mau memunculkan ID COVID karena sudah ada keterangan COVID-nya. Seperti yang dibahas di video sebelumnya kembali, ya ini sudah dibahas sih. Jadi yang saya munculkan di sini ID orang, nama, jengkel, umur, status, keterangan ID. Nah, kan tadinya sudah di join nih. Nah, kita lihat outputnya. Nah, outputnya seperti ini. ID orang, nama, jenis kelamin, umur, status, keterangan ID. Kalau tidak salah di video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang if ya di Python. Nah, di sini kita akan ulang lagi. Di sini saya coba menampilkan res data ini, res data yang sudah kita rapikan sebelumnya, yang sudah kita join juga. Saya ingin tampilkan res data yang statusnya kawin, Jadi di sini saya harus panggil, anggaplah headnya 5. Misalkan saya ingin tahu bahwa data yang saya punya itu jumlah yang sudah kawin ada berapa. Jadi saya sisa count saja. Habis itu dijalankan ulang. Oh, ada 50. Setelah itu misalkan saya ingin gunakan query, misalnya seperti ini, select bintang from nama tabel where A and B. Jadi ada dua variabel yang kita ingin gabungkan. Nah, kayaknya sudah dibahas di video sebelumnya juga deh, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Misalkan di sini saya pakai where cat ID ini dia positif dan umurnya lebih besar dari 25. Kita count dulu ya. Oh, ada 19 orang. Nah, ada 19 orang. Apabila ingin ditampilkan datanya, kita cukup memanggil nama variabelnya saja seperti ini. Nah, ini dia ada 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Benar kan? 19. Misalkan saya ingin tampilkan where positif dan umurnya 30. Nah, ada 1. Kalau kita mau count,
Ini kan ada satu kan datanya, dia ID-nya 37. Coba kita lihat ID 37. ID 37 where umurnya 32. Terus dia statusnya positif kan? Satu kan positif. Satu positif kan? Positif satu. Terus ID 37, nah, dia L. Namanya L. Namanya L. Sudah benar kan? Misalnya saya ingin count. Akan langsung saja di count. Nah, sama seperti tadi satu. Oke. Selanjutnya, jadi di database itu ada juga istilah order by. Jadi saya ingin tampilkan di mana munculnya ascending, misalnya key-nya 1 2 3, saya ingin munculkan berurutan dari 1 dan seterusnya, dari 1 2 3 dan seterusnya. Saya bisa gunakan ascending. Nah, di Pandas juga ada. Kita bisa gunakan command ini. Kita bisa gunakan command ini where ID orang yang ini ascending. Jadi kalau commandnya seperti ini, berarti dia akan menampilkan mulai dari atas ke bawah atau mulai dari terbesar ke terkecil. Kita coba. Oh, sorry, karena di sini cuman satu. Sebaiknya kita pakai umurnya 25 ya. Oke, terus kita running ulang. Nah, itu kan ID orangnya 98, 95, 87 dan seterusnya. Misalkan saya aktifkan scanning-nya true. Nah, 6, 25, 26, 27. Oke. Oh ya, kita cek dulu ya. Ada berapa sih jumlah ada berapa sih jumlah data yang sudah di join, seperti itu. Kita coba count-nya. Count. Perasaan saya simpannya 100 data deh. Iya, 100. Kok cuma 99? Karena kita count berdasarkan ID. Terus coba saya oke, gini. Kita coba gunakan right join. Jadi kita tambahkan atribut how dan isinya right. Oke, right. Saya coba count. Nah, ini dia masalahnya. Oke, kalau misalkan saya coba left. Oke. Yang tadi kan inner join tuh, yang di awal, yang sebelum ada how di sini. Nah, sekarang saya gunakan left join. Left join artinya biodata ini adalah yang left, yang merah ini. Kalau saya gunakan di sini right, artinya data yang ditampilkan adalah yang kanan ini. Kenapa nilainya bisa lebih? Karena ada data yang nol. Kan harusnya datanya 99 tuh. Terus kalau di file yang satunya datanya kan cuma 4. Nah, ada satu data yang nilainya 0, dan karena ada 2 file makanya jumlahnya jadi 101. Seperti itu. Kita coba cari tahu di mana sih datanya yang 0 itu. Kita ini ya, kita coba fixkan dulu masalahnya. Oke, where status kawin 50, belum kawin. Oke, masalahnya ada di belum kawin. Kita cek lagi ya. Where. Oke, saya coba karena nilainya 0. Where get ID. Where get ID is
id not null, get id not null, get id null. Oh, dia ada di ID orang 48. Kita cari di 48. Ah, ini dia, benar kan? Di sini nggak ada. Nah, misalkan saya kasih dia status COVID-nya negatif lah, 5, kita kasih 5 ya. Situ kita save. Situ kita running ulang lagi dari atas, dari sini kita load ulang filenya. Sudah di join. Oh, oke, sudah. Nah, sekarang sudah 100 nilainya. Terus kita coba panggil where get id sama dengan 48. Nah, di sini kan none nih. Status id 48, harusnya dia int bukan string. Oops. Oh, bukan get id, tapi di sini saya panggil dulu apa? ID COVID. Sini saya panggil dulu ID COVID. Ya sudah, habis itu di sini saya pakai ID COVID. Where ID COVID. Ah, bukan ID COVID. Sorry. Bukan ID COVID. Oke, kalau begitu saya hilangkan dulu biar datanya rapi. Kita panggil ID orang. Nah, ini dia kan sudah muncul negatif. Selanjutnya kita run lagi biar similar. Nah, mungkin seperti itu. Ya, mungkin ada error lagi. Ntar. Oh, ini. Sorry. Nah, oke, sudah normal kan? Nah, bisa juga dicoba di rumah. Atau apabila ada pertanyaan atau saran atau judul berikutnya yang terkait dengan data science, bisa coba komentar di bawah sini atau di kolom komentar. Jadi kesimpulannya bahwa mungkin kita bisa melakukan join file atau join table pada SQL. Kita bisa lakukan itu dengan menggunakan pandas. Apabila datanya masih ada di database, terlebih dahulu kita harus mengimportnya ke file CSV. Setelah itu lakukan hal yang seperti kita lakukan tadi. Saya rasa hari ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.